Halo Squadra, hari ini kita akan memberikan 4 berita terkini dari dunia sepak bola. Yang pertama ada berita dari Borussia Dortmund yang akan sambangi Indonesia nih. Yang kedua ada aksi heroik Jeremias Ledesma yang berhasil selamatkan nyawa supporter. Berita ketiga ada Lord Karius yang gabung dengan Newcastle United. Dan yang terakhir ada berita dari Gabriel Jesus yang tidak dipanggil oleh timnas Brazil. Sudah siap semuanya? Let's go! Klub Liga Jerman Borussia Dortmund akan melakukan tur Asia Tenggara untuk mengisi kekosongan kala jeda kompetisi Piala Dunia Qatar 2022 yang akan bergulir per 20 November hingga 18 Desember mendatang. Tur Asia Tenggara tersebut akan berlangsung pada 21 November sampai 1 Desember 2022. Ada 3 negara yang akan disambangi oleh Borussia Dortmund, yakni Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Dijadwalkan Borussia Dortmund bakal melakoni pertandingan melawan tim lokal dari masing-masing negara tersebut. Tentu saja, Borussia Dortmund tidak akan datang dengan kekuatan penuhnya. Pasalnya nama-nama tenar seperti Jude Bellingham, Niklas Sule, Gio Reyna hingga Thorgan Hazard kemungkinan akan membela negara mereka masing-masing di ajang Piala Dunia. Namun para pemain senior yang tidak berangkat ke Qatar dipastikan akan mengikuti rangkaian tur Asia Tenggara ini. Kemarin sudah diumumkan bahwa Persebaya Surabaya dan Persib Bandung akan menjadi lawan Borussia Dortmund pada jeda internasional mendatang. Namun ada 2 nama klub besar yang sepertinya berkesempatan untuk menantang Borussia Dortmund. Klub tersebut adalah Persib Bandung atau Persebaya Surabaya. Menarik untuk ditunggu, klub manakah yang akan dipilih untuk menantang Borussia Dortmund? Selain belum menentukan lawan tandingnya di Indonesia, Borussia Dortmund juga belum merilis info detail tentang waktu kunjungannya ke Indonesia ini. Semua tentang detail rangkaian tur Asia Tenggara ini akan diinfokan lebih lanjut dalam waktu dekat ini. Ini bukanlah kunjungan pertama Dortmund ke Indonesia. Pada Desember 2007 silam, mereka juga pernah datang ke Indonesia untuk menghadapi tim Indonesia Selections. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk keunggulan Borussia Dortmund. Uniknya, kala itu Borussia Dortmund dilatih oleh Thomas Doll yang kini sedang menjadi pelatih dari klub ibu kota Persija Jakarta. Pertandingan game week ke-6 La Liga antara tuan rumah Cadiz yang menjamu Barcelona harus dihentikan sementara pada menit ke-81. Penyebab dari penghentian laga tersebut adalah karena ada salah seorang supporter yang mengalami serangan jantung di pinggir lapangan. Wasit yang mengetahui kejadian tersebut pun langsung menghentikan pertandingan dan mengarahkan para tim medis untuk melakukan pertolongan pertama terhadap supporter tersebut. Namun pada kejadian tersebut ada sebuah aksi heroik yang dilakukan oleh kiper Cadiz, Jeremias Ledesma. Ia melakukan aksi sigap demi menyelamatkan supporter tersebut. Jeremias Ledesma terlihat membantu tim medis untuk mengambil defibrillator atau simulator detak jantung untuk menggunakan listrik tegangan tinggi untuk melakukan pertolongan pertama kepada pasien. Setelahnya Jeremias Ledesma pun langsung berlari kencang ke arah tribun dan melemparkan alat tersebut ke arah penonton, tempat korban berada. Pemain Cadiz lainnya, Jose Maria, juga terlihat membantu seorang staf untuk membawakan tandu. Terlihat pula bek Barcelona, Ronald Araujo, dan pemain Cadiz, Val Jimenez yang khusyuk berdoa untuk keselamatan supporter tersebut. Laga sendiri sempat terhenti selama 30 menit dan kembali dilanjutkan setelah kondisi supporter berhasil distabilkan oleh para tim medis dan segera dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Pelatih dari Barcelona, Xavi Hernandez pun mendukung keputusan untuk menunda sementara laga tersebut. Ia mengatakan kesehatan dan nyawa manusia jauh lebih berharga daripada sepak bola. Laga tersebut pun berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor telak 0-4. Meski gagal untuk menyelamatkan Cadiz dari kekalahan, namun kali ini aksi heroik Jeremias Ledesma dan kawan-kawan sukses untuk menyelamatkan nyawa salah satu seorang supporter mereka. Respect untuk Cadiz dan seluruh tim medis yang sangat cepat tanggap. Tentu para penggemar Liverpool masih sangat ingat dengan nama Loris Karius. Bagaimana tidak? Karius melakukan 2 blunder fatal di laga final Liga Champions musim 2017-2018. Berkat kecerobohannya tersebut, Liverpool pun gagal untuk mengangkat trofi Liga Champions di musim itu. Setelah kejadian memalukan itu, Loris Karius pun langsung menjadi public enemy di Liverpool. Karir Karius pun langsung hancur dan ia sempat beberapa kali dipinjamkan ke klub-klub kecil di luar Inggris. Setelah lama tak terdengar kabarnya, Newcastle United secara mengejutkan merekrut Karius yang sebelumnya tidak memiliki klub. Krisis kiper yang dialami Newcastle United memaksa mereka untuk merekrut kiper berkebangsaan Jerman tersebut.
Newcastle sendiri cuma memiliki 2 kiper senior, yakni Nick Pope dan Karl Darlow. Setelah melepas Martin Dubravka ke Manchester United, namun sialnya Karl Darlow mengalami cedera ankle di sesi latihan beberapa hari lalu. Karl Darlow dikabarkan akan menepis setidaknya sampai awal tahun depan. Alhasil, hanya Nick Pope saja yang tergolong sebagai kiper senior dan tidak mungkin ia terus-menerus dimainkan. Oleh karenanya, manajemen pun harus segera mencari pelapis dari Nick Pope. Karena terbatasnya pilihan yang tersedia, Newcastle pun menjatuhkan pilihannya ke Loris Karius. Meski bursa transfer sudah ditutup, namun Karius tetap bisa merapat ke Newcastle. Pasalnya, Karius sendiri berstatus free transfer alias tidak memiliki klub. Karius sendiri hanya akan menandatangani kontrak jangka pendek dengan durasi 6 bulan sampai Januari 2023. Dengan opsi perpanjangan selama 6 bulan lagi andaikan performanya memuaskan. Musim lalu, Karius sama sekali tidak bermain setelah dikembalikan ke Liverpool setelah menjalani masa peminjaman bersama Union Berlin. Pada musim panas lalu, kontraknya pun tidak diperpanjang oleh Liverpool dan resmi berstatus free transfer. Semoga di Newcastle, Karius akan banyak mendapat kesempatan bermain untuk mengobati kerinduan fans Liverpool melihat Karius beraksi di atas lapangan. Tim nasional Brazil resmi merilis 26 nama pemain yang akan mereka bawa untuk 2 laga uji coba menghadapi timnas Ghana dan timnas Tunisia pada akhir September 2022 mendatang. 2 laga uji coba tersebut sekaligus menjadi persiapan akhir untuk Brazil sebelum bertolak ke Qatar. Namun dari 26 nama yang mereka panggil untuk 2 laga uji coba tersebut, tidak terselip nama striker Arsenal Gabriel Jesus. Keputusan Tite yang tidak menyertakan Gabriel Jesus tentu menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Pasalnya Gabriel Jesus musim ini tampil luar biasa dengan tim barunya Arsenal. Bersama Arsenal, Gabriel Jesus seperti menemukan kembali sentuhan magisnya yang sempat hilang ketika berseragam Manchester City. Dalam 6 laga awal Arsenal di Liga Inggris musim ini, Gabriel Jesus sukses mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Ia pun untuk sementara berhasil membawa Arsenal bertengger di pucuk klasemen Liga Inggris dengan koleksi 15 poin. Tite selaku pelatih kepala timnas Brazil menjelaskan tentang keputusannya yang tidak membawa Gabriel Jesus pada 2 laga uji coba tersebut. Tite mengatakan bahwa ia masih mempertimbangkan pemain mana yang nanti akan ia bawa ke Qatar. Pelatih berusia 61 tahun tersebut juga meminta seluruh pihak untuk memahami bahwa ini bukan skuad final Brazil untuk Piala Dunia 2022 mendatang. Tite juga mengatakan bahwa Gabriel Jesus memang sedang dalam periode yang bagus dan ia selalu memantau kondisi dari Gabriel Jesus. Namun Tite juga mengungkapkan bahwa pemanggilannya ini berfungsi sebagai peluang untuk pemain lain agar bisa menunjukkan kualitasnya dan Tite masih terus mempertimbangkan pemain mana yang nantinya akan benar-benar mereka tunjuk untuk membela Brazil di Piala Dunia Qatar yang akan digelar akhir tahun ini. Nah, itu tadi 4 berita terkini yang sudah dirangkum lengkap oleh tim Giornata. Gimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Biar nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Giornata, diklik dulu tuh tombol loncengnya. Udah pada subscribe belum nih yang nonton? Kalau belum, buruan di subscribe sekarang. Buruan ayo sekarang, subscribe. Eits, tapi like sama share-nya jangan sampai ketinggalan juga dong. Last but not least, stay fit and ciao Giornata.